Oke, kembali lagi ke Podcraft, podcastnya Inacraft. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, basi ya, sangat istimewa. Tidak diduga-duga, jadi beliau ini adalah food vlogger, dia content creator, terus macem-macem banget nih, apa aja dikontenin, viewsnya banyak banget, sampai diundang-undang sama TikTok dan lain-lain. Dan yang gongnya lagi, beliau ini adalah idola masa kecil saya. Karena beliau ini basisnya Moka. Selamat datang Mas Toma Pratama. Mas Atsfa dari kebanggaan anak muda Pekalongan. Amin. Nah, Mas Toma ini tadi saya lihat lagi jalan-jalan di main lobby nih, ngelamun sambil kayak gitu kan. Terus langsung saya tarik aja nih, Mas Toma, sini, ayo kita ngobrol di podcast. Nah, Mas Toma, kali ini datang sama siapa nih, Mas? Kita banyak barang-barang, ada saya sendiri sih. Saya dan kamera. Oke, Pasti mantap. itu. Nah, jadi Mas Toma ini beberapa kali bantuin Craft Denim untuk bikin konten, kemudian bantuin teman-teman yang lain juga. Dan oh iya, lupa disebutin, Mas Toma ini anak Vespa juga, anak motor juga, sukanya touring, jalan-jalan kemana-mana. Dan kali ini jalan-jalan ke Inacraft. Dan Mas Toma ini baru pulang dari Jawa Timur ya, Mas? Jawa Timur, Malang, Surabaya juga. Gitu ya. Bisa diceritain sedikit, Mas, tentang Jawa Timurnya, Mas? Iya, jadi itu kemarin sama rombongan konten kreator dari TikTok, kami berangkat ke Surabaya dan Malang untuk nge-review makanan-makanan legend, kuliner legend di sana. Karena tujuan mereka tuh satu, untuk mempromosikan daerah-daerahnya. Kemudian nanti mereka bikinkan event di Jakarta, di sini juga di hutan kota, tetanggaannya. Iya. Nah, gitu. Nah ini Mas, sebenarnya Mas, konsep dari Inacraft itu sendiri adalah Mas Toma, teman-teman lainnya, dan teman-teman yang ada di Jakarta pada umumnya nggak perlu jauh-jauh main ke Jawa Timur, ke Sumba, ke Nusa Tenggara, ke Aceh. Di sini udah ada semua. Bener banget. Nih contohnya nih. Ini saya baru main 30 menit udah dapat dari berbagai daerah. Ini ada dari Dayak, Kalimantan, ini Temanggung. Ini di Jawa Barat. Jadi benar-benar ternyata ke Inacraft tuh udah bisa dapat semua, nggak perlu jauh-jauh ke mana-mana. Pokoknya di Inacraft ada. Iya benar. Belum ke ini, buat teman kita nih, ada salah satu pengurus youth planner juga, panitia youth planner dari Aceh, Mas. Dia bikin body butter, dia bikin sabun, sampo dari bahan-bahan hutan di Indonesia. Dan yang paling terakhir nih, anterin saya ke situ nanti. Oh siap. Yang paling terakhir saya beli juga. Apa itu? Dia bikin sabun muka dari tulang tuna. Widih. Keren banget. Kenapa tulang tuna? Karena kolagennya banyak. Bagus ya. Iya, di Inacraft ini benar-benar ada banyak UMKM yang ajaib, dan nggak hanya produk-produk kreatif, kuliner juga ada di sini, Mas. Ada. Iya, tadi gue udah kesana. Oh udah. Dan menurut gue lebih keren dari tahun lalu. Wah. Karena disatuin di dalam dan adem banget, suasananya enak. Nyaman banget. Itu tahun depan kalau bisa diulang kayak gitu tuh, Mas. Keren. Bahkan kalau bisa lebih baik ya. Mungkin nanti minta tolong Mas Toma juga sama teman-teman konten kreator ya. Boleh. Biar bisa lebih rame lagi Inacraft-nya. Walaupun sekarang alhamdulillah udah rame ya. Makin rame. Cuman menurut aku nih, menurut saya tahun depan kalau bisa lebih panjang pre-eventnya. Jadi tujuannya satu sih, pengen gimana caranya anak muda tuh main ke sini. Gen Z main ke sini. Ini bukan generasi tua-tua, enggak kok. Ini justru produk lokal kita ketemu di sini. Mudah-mudahan tahun depan anak mudanya lebih banyak. Sekarang udah mulai banyak sih, Mas. Tadi gue lihat, kamu umur berapa? Saya SMP, Pak. Oh ya bagus. Serem banget. Serem banget kayak ditodong gitu. Gak iseng aja. Dan gue cukup senang karena apa? Image bahwa batik atau kerajinan lokal itu tua tuh enggak. Itu tuh anak muda harus bisa menikmati juga, dan banyak yang bagus, malah sekarang produk-produknya udah mulai keren sih. Iya. Oh, makasih Mas Toma, makasih. Dan ini ya, benar banget, bisa bikin pre-event. Jadi biasanya itu kita ada pre-event namanya Road to Inacraft. Biasanya berapa lama? Road to Inacraft ini sebulan sebelumnya, tapi di beda kota. Beda kota, kayak Road to Inacraft Bandung, Road to Inacraft Solo, gitu-gitu aja sih. Cuman mungkin nanti ya barangkali bisa berkolaborasi sama teman-teman konten kreator yang dari TikTok, Instagram dan lain-lain ya. Betul. Ntar bisa bikin aktivasi apa gitulah, dan yang penting
ada Moka nanti, Moka Moka lagi. dan teman-temannya Iya. mungkin biar lebih rame. Iya. Atau yang datang ke Inacraft Hah? dapat tiket gratis asalkan dia pakai batik misalnya. Oh, kirain asalkan pakai kaos Moka gitu. Jadi buat info nih teman-teman, dulu di Inacraft 2023 ya Mas Toma ya, Oktober 2023 kita dihibur oleh Moka, dan itu pertama kalinya dalam sejarah Inacraft setelah 20 tahun lebih ada band-bandan yang real band, bukan home band ya, yang real band. Dan sempat dipertanyakan saat bikin konsepnya, Mas Asfa, kamu ngapain? Orang-orang di sini mau jualan, kok malah ada konser gitu katanya. Nggak apa-apa, ini kita selain perlu regenerasi pengrajin, kita juga perlu regenerasi pengunjung, regenerasi market, betul. Dan ternyata pecah banget. Terima kasih sekali lagi buat Moka. Dan waktu itu ada Jiplak juga ya, Bang Awan dan teman-teman sore menghibur kita juga, dan pecah sekali karena logikanya gini deh. Setelah orang-orang ini happy, seneng, relax, nonton Moka, band lain gitu, happy, mereka akan spend lebih untuk belanja gitu, kan. Konsepnya begitu. Iya. Sekarang tuh bisa lebih banyak spendingnya loh. Ada QRIS. Iya benar, gampang banget. Gampang banget sebenarnya, kayak ya udah deh. Iya. Mana duitmu? Gitu. Jadi dan produk-produknya juga nggak kalah bagus sih. Dan gue ngelihat udah mulai menarik untuk dibeli sih. Menarik untuk dibeli. Dan mungkin tahun depan konsep yang festival musik itu mungkin dibikin lagi tuh Mas. Maksudnya mini festival musik di Inacraft gitu. Iya. Bismillah, semoga kita semua panjang umur ya. Jadi bisa mewujudkan mimpi-mimpi atau rencana-rencana jahat kita ya. Dibikin stage-nya Mas, kalau bisa nih, ini ide liar. Kayak festival musik aja, panggung 1, panggung 2, panggung 3. Jadi nanti pengunjung itu kayak jalan-jalan ke sana. Mau nonton si A, jalan melewati itu lorong. Mau nonton si B, jalan sini gitu. Tapi kecil-kecil aja Mas. Kecil tapi banyak, kayak ini ya, usaha ya. Iya benar. Dapat dikit tapi banyak. Dapat dikit tapi banyak. Oke, keren tuh. Nanti mungkin bisa dibantu Mas Toma, kayak kita kan dari sudut dari sisi pengrajin, pelaku dan yang mengadakan Inacraft ini adalah ASEPI, Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia, bukan pemerintah. Nah, kami swadaya. Tuh. Swadaya, benar-benar swadaya, cuman memang kita bekerja sama dengan Dekranasda, dengan Dekranas Pusat, dengan kementerian-kementerian untuk meramaikan, untuk berjualan di sini binaan-binaannya gitu kan. Jadi memang itu image yang agak susah hilangkan bagi anak-anak muda di Jakarta. Tua nih Inacraft, pemerintah gitu. Enggak, kita bukan pemerintah, dan kita bisa kok kayak biar relate sama anak muda gitu ya. Oke, kita harus branding lagi tuh. Nah iya. Kita bukan pemerintah. Iya, betul. Kita benar-benar swadaya, dan ini benar-benar dari muda-mudi Indonesia. Iya. Nah, Inacraft itu setahun ada 2 kali nih. Setahun ada 2 kali. Yang pertama itu biasanya seminggu atau 2 minggu sebelum bulan puasa, karena itu merupakan peak season atau peak market orang-orang Indonesia ya, mau cari kembaran, baju kembaran. Lokasi terakhir di sini. Tetap di sini. Inacraft selalu di JCC. Buat lebaran, terus mungkin hampers dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah Inacraft on Oktober nih, yang Mas Toma datang ini. Karena ASEPI coba mau memberikan kesempatan bagi pelaku usaha yang muda-muda untuk unjuk gigi di sini, dan kita kali ini kebetulan saya sebagai ketua bidang youth trainer dan program, kita membuat youth tunnel yang ada di connecting antara hall A dan hall B. Itu benar-benar beda. Terus isinya UMKM yang udah kita kurasi bersama-sama tim. Ada Mbak Dara, ada Mas Ipai, ada Mas Sutres dari Jawa Timur. Panitianya pun nggak dari Jakarta doang, ada dari Jakarta, dari Pekalongan, Aceh, dan Malang. Nah, ini alhamdulillah banget, ini kan udah hari terakhir Inacraft nih. Penjualan kita berkali-kali lipat dari Inacraft biasanya. Wih, mantap, alhamdulillah. Gitu. Berarti berhasil. Alhamdulillah. Cuman PR-nya adalah kita harus bisa improve lagi ya, menaikkan lagi penjualan dan lain-lain. Dan tentunya inovasinya ya, supaya relate gitu. Harus pasti ketemu.
tahun depan Amin, bikin amin, apa amin, lagi amin. yang Iya, baru, iya. pasti ketemu Mas. Nah, Makanya Mas juga teman-teman dari IO-nya event organizer merangkul anak-anak muda iya, iya, biar dapat update apa seperti apa. betul. Dan nanti memang kita ini banyak-banyakin kolaborasi Mas Toma. Jadi mungkin nanti akan meminta bantuan dari berbagai pihak untuk ayo dong kita kolaborasi. Yang untung itu bukan penyelenggara, yang untung adalah kita semua, UMKM, para pelaku, kemudian para penikmat gitu ya, dan nanti mungkin penikmat musik juga bisa, mudah-mudahan ya. Sama ini Mas, kalau masukan lagi, yang sekarang kan grafisnya bagus tuh, Ya, kelihatan ya. banget youth kan. Nah, mungkin tahun depan Inacraft bisa kolaborasi sama grafis desain grafis anak-anak muda. Ya. Yang dari sekitar Jakarta atau Jabodetabek itu nanti dia berkolaborasi untuk apa ya, memanjakan mata kan. Biasanya kan kalau gitu datang sebuah event kan mata sama kuping sama perut, sama kantong. Media visual belly Betul. dan pocket ya. Oke, siap. Nah, sebenarnya itu tuh pertanyaan terakhir saya nanti di closing acara. Masukannya apa sih? Ternyata udah dikasih masukan langsung sama Mas Toma. Langsung kayaknya Mas Toma bisa baca pikiran saya nih. Oke, kalau gitu kita tibalah di penghujung acara. Terima kasih Mas Toma untuk waktunya. Sama-sama, Mas. Udah diganggu jalan-jalannya buat ngobrol sebentar. Seru, aman. Ya, mudah-mudahan apa yang Mas Toma lakukan, yang Mas Toma perjuangkan membuahkan hasil yang sesuai harapan, dan Amin, salam buat teman-teman Moka ya Mas. Salamin pasti. Ya, oke. Salam. Terima kasih. Sukses Sampai ketemu Inacraft. lagi di podcast ya Inacraft. Saya Asfa. Saya Toma Pratama. Ya, undur diri. Bye.